Oke teman-teman, balik lagi. Kita lanjut materi HTML kita. Dari playlist HTML kita yang sudah masuk ke 8%. Oke, kita lanjut ya. Masih pada formatting and style. Untuk kali ini kita akan pelajarin div. Dari materi blog inline itu sudah membahas sedikit tentang div. Nah, kali ini kita akan bahas div sepenuhnya. Oke, mari kita langsung aja masuk ya. Jangan lupa kalian juga buka folder untuk file yang sebelumnya gitu. Kalau kita baca di sini HTML element div. Oke, di sini dijelaskan bahwa div itu merupakan elemen yang digunakan sebagai kontainer untuk HTML lainnya gitu. Jadi sudah dibahas pada video sebelumnya, kalian bisa tonton video sebelumnya. Kalau elemen div ini adalah bisa sebagai pembungkus untuk elemen-elemen yang lain gitu. Jadi dia sebagai sebuah kontainer gitu ya. Kemudian elemen div ini merupakan sebuah blok elemen. Artinya dia adalah elemen yang dimulai dengan baris baru gitu ya. Kalau kalian tidak ingat, kalian bisa tonton video sebelumnya agar pada materi ini kalian tidak bingung lagi gitu. Oke. Contoh di sini, nah ini kita lihat contohnya ya. Kalau contoh di sini ada sebuah paragraf, tapi apabila ada satu kalimat I am a div dibungkus dalam div, nah maka dia membuat baris baru. Tidak peduli seberapa jarak yang kosong, dia akan membuat baris baru untuk kata selanjutnya, gitu ya. Nah di sini div sebagai container, artinya dia akan membungkus sebuah elemen lain dan nanti bisa dibuat seperti section gitu ya. Nah ini kita lihat contohnya nih. Oke, jadi ada dua paragraf. Paragraf yang pertama ini dibungkus dengan div, sedangkan paragraf yang kedua itu dibungkus dengan p, tag p gitu ya. Jadi kalau elemen div ini membungkus elemen H2 dan elemen paragraf gitu. Jadi dia terbungkus menjadi sebuah kontainer. Jika diberi warna ya, diberi style, nah maka akan terlihat nih. Tapi kalau tidak diberikan warna seperti ini, misal saya hapus, kalau kita run, tidak terlihat ya perbedaannya di bungkusnya gitu ya. Jadi dia akan terlihat kalau ada perbedaan stylenya begitu. Oke, langsung kita coba ya di HTML kita. Kita bisa buat file namanya div.html. Buat struktur dokumen HTML-nya. HTML5. Kemudian jangan lupa kita kasih namanya ya, elemen div, title-nya nih. Oke, kita langsung show preview. Oke. Nah, apa yang mau kita buat? Kita akan membuat sebuah section per div gitu ya. Jadi elemen-elemen yang akan kita bungkus nanti itu seperti elemen judul H1 misalnya, terus ada paragrafnya. Begitu juga yang kedua dan ketiga. Jadi terlihat perbedaannya pembungkus section gitu ya, terbagi menjadi beberapa sesi gitu. Oke, kita langsung aja bungkus dengan div. Di dalam div ini ada H1 ya. Misalnya judul 1 gitu ya. Kemudian ada paragraf yang isinya lorem misal 30. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang namanya div H2 atau H1 lagi nggak apa-apa. Judul 2. Dan ada lagi paragraf yang lorem 30 juga. Lorem 30 ya. Oke, sudah satu lagi deh biar kelihatan beda ya. Div buat dibungkuslah elemen H1 ini, maksudnya begitu. Judul 3 gitu. Baru elemen P masuk ke elemen lorem 30. Jadi ada 3 section. Nah, kalau seperti ini mungkin sudah terlihat ya, terbagi menjadi 3 section gitu. Tapi kalau kita beri warna atau kita beri styling, kita memang belum masuk ke materi style atau membahas sepenuhnya tentang CSS. Tapi kalau di Waitress School ini dia sudah membahas sedikit-sedikit ya. Kalian tidak perlu bingung lah nantinya
kenapa ini tidak tahu, kenapa ini nggak ngerti gitu kan. Ini kan belum dijelaskan sebelumnya, nggak apa-apa. Karena memang belum dijelaskan, cuma pada waitress call ini dia sudah masuk gitu ya, sudah di spill sedikit gitu. Kalian ikutin aja dulu untuk yang style ini. Kita bisa beri nama style, kemudian kita kasih div untuk selektor background colornya, misalnya warnanya ini. Oke, nah untuk sekarang warnanya kita samain dulu aja nggak apa-apa, karena nanti untuk membedakan div ini warnanya biasanya kita bedakan dengan ID atau sebuah kelas nanti pada divnya. Kita kasih sebuah apa ya, nama unik gitu. Itu nanti kita lanjut di materi selanjutnya gitu. Oke, kita lanjut. Apalagi yang dibahas, membuat elemen menjadi center. Kalau di sini dia membuat elemen center yang kalau kita ingin membuat elemen div tidak 100% ukuran wattnya, maka kita bisa membuat ke tengah dan mengatur properti CSS-nya margin menjadi auto gitu ya. Berarti bisa kita buat seperti ini. Misalnya width itu 30% atau 50% dah, apa-apa. Ini terus bisa buat margin auto. Oke, langsung ke tengah deh ya. Jadi artinya apa? Yang width-nya tadi 100% untuk memenuhi isi dari page ini, tapi kita buat width-nya menjadi 50% saja dan diberi margin auto gitu ya. Marginnya itu sesuai isinya gitu loh kalau margin gitu. Terus kita bisa isi padding dalamnya, mungkin kita kasih tambahan biar rapi gitu ya. Paddingnya 5 mungkin 5 pixel ya. Oh ini jadi ketutup ya jadinya, atau 2 pixel, atau kita nggak usah buat deh. Oke, udah ya. Lanjut, di sini multiple div element, kita bisa membuat banyak div sekontainer di satu page. Oke, jadi kita sudah buat ini ternyata ya. Nah, ini kita sudah buat. Nanti ini dikasih beda warna nih. Untuk pembeda warna ini kita bisa kasih, yang pertama tadi saya bilang kita kasih pembeda berdasarkan ID atau kelas ya. Tapi ternyata kita juga bisa membuat stylenya itu berdasarkan inline CSS. Jadi dibuat dalam div ini ya, stylenya berbeda-beda gitu. Yang background colornya itu berbeda-beda. Yang pertama kayak gini, ini bisa kita copy aja ya. Kita copy atau kita ketik aja deh biar kita ingat gitu. Style background color itu warna yang kedua aqua misalnya ya. Terus yang ketiga stylenya, background colornya kita kasih warna beige ya misalnya ya. Warna apa ini nggak tahu. Oke. Warna beige, warna aqua, dan warna antique white, itulah namanya ya. Oke, sudah kita buat ini. Selanjutnya, oke, ini hanya membuat styling ya sudah ya. Kalau di sini sudah buat float gitu ya. Ini nanti kalian bingung pastinya karena kalian belum belajar properti CSS. Itu nanti aja dulu karena kita gak bisa bahas ini kalau kalian belum bahas hal-hal tentang CSS, properti apa aja yang di dalam CSS begitu ya. Ini bisa kita skip dulu. Inline block juga displaynya. Nah ini udah masuk ke CSS semua. Flex juga. Apalagi tata layout menggunakan grid. Nih kita aja disuruh masuk ke pembelajaran selanjutnya mengenai Flexbox tutorial CSS gitu. Oke, kita lanjut. Oke, cukup. Jadi singkat saja membahas div. Div itu sudah diterangkan sebelumnya kalau div itu bisa membungkus sebuah elemen lainnya menjadi satu kontainer atau satu kelompok gitu ya. Satu kelompok itu nanti bisa dibungkus dan menjadi satu kesatuan elemen-elemen yang dibutuhkan. Jadi div ini ibaratkan pembungkus atau rumahnya dalam elemen-elemen lain. Kalau di contoh ini pembungkus dari H1 dan paragraf atau nambah lagi gitu bisa gitu ya. Mungkin cukup sekian pembahasan div. Kita bahas selanjutnya yang materi selanjutnya. Tetap semangat. Terima kasih.